Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas permintaan dari sebagian Anda yang cukup banyak juga yang bilang begini, Pak, tolong bahas dong. Ada orang yang ngakunya sontoloyo katanya, dia bilang mata uang di China itu ada dua, ada yang lama, ada yang baru katanya. Satu katanya renminbi, satu lagi yuan katanya. Jadi yang benar mana nih Pak? Itu. Ada juga yang bilang, Pak itu si sontoloyo kayaknya nggak tahu ya Pak ya, bahwa renminbi itu ya sama yuan ya sama aja. Nah oke, karena pertanyaannya cukup banyak ya, oke menarik gitu ya untuk saya bahas pendapat dari orang yang ngakunya sontoloyo ini gitu ya, supaya Anda mengerti yang sebenarnya apa dan tidak mendapatkan informasi yang salah. Tapi sebelum itu menarik juga ini kalau saya bahas apa itu arti sontoloyo. Ternyata saya mendapatkan sesuatu yang menarik. Nah, kita bahas dulu nih yang namanya sontoloyo. Nah, di sini dari Tribun Jogja, karena kata sontoloyo itu dari bahasa Jawa. Maka dari itu nggak aneh ini kalau Tribun Jogja membahas mengenai sontoloyo. Nah, di sini katanya kata sontoloyo itu sudah nggak asing lagi bagi orang Indonesia. Apalagi ada orang yang ngaku-ngaku bahwa dirinya sendiri itu sontoloyo. Nah, apalagi bagi Anda yang tinggal di Jawa, pasti ngerti lah sontoloyo itu apa ya. Biasanya kata sontoloyo ini lebih dipahami sebagai sebuah umpatan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak beres. Oke. Nah, menariknya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI disebutkan arti kata sontoloyo itu konyol, tidak beres, bodoh. Nah, sontoloyo ini biasanya sekali lagi digunakan sebagai makian. Namun katanya tidak banyak yang tahu dari mana sebenarnya asal kata ini. Setelah ditelusuri rupanya sontoloyo berasal dari bahasa Jawa. Pastilah. Maknanya pun sangat berbeda jauh gitu dengan yang misalnya di kamus dan pengertian orang gitu ya. Tapi bagi orang Jawa, sontoloyo sendiri arti aslinya adalah orang yang menggembalakan itik atau bebek. Nah, jadi ini si penggembala bebek nih disebut si sontoloyo karena dia menggembalakan bebek. Gitu ya. Jadi itu dulu nih ya arti kata sontoloyo yang sebenarnya. Sekarang saya berusaha untuk membuat itik-itik atau bebek-bebek yang digembalakannya supaya tambah cerdas. Oke? Begini. Sekali lagi kembali kepada permintaan dari sebagian Anda, Pak tolong bahas dong Pak. Itu ada orang yang ngaku sontoloyo bilang mata uang China itu ada dua, renminbi sama yuan. Saya kurang gitu jelas ya, katanya ada videonya tapi saya nggak pernah nonton. Mungkin dia bilang renminbi itu menggantikan yuan atau kebalikannya. Tapi intinya katanya itu dua yang berbeda. Nah di sini kebetulan Kompas membahas mengenai mata uang China ini, yuan atau renminbi, ya. Nah kalau kita baca, Anda juga bisa search sendirilah ya di Google. Tapi oke lah saya bahas ya. Nah, bagi orang-orang di luar China seperti kita Indonesia, seringkali bingung dan seringkali sulit untuk membedakan istilah antara yuan atau singkatannya CNY dengan renminbi. Nah, ini dia salah ketik nih singkatannya, bukan RNB. RMB harusnya. Oke lah ya. Banyak yang mengira bahwa dua itu adalah dua mata uang yang berbeda. Faktanya, yuan dan renminbi itu adalah satu hal yang sama. Baru tahu. Lalu apa yang membedakan penamaan yuan dan renminbi ini? Ya. Nah,
Dikutip dari Investopedia, jadi Kompas ini mengambil sumber dari Investopedia, RMB atau renminbi ini adalah penamaan mata uang resmi Republik Rakyat China, RRC. Jadi, mata uangnya namanya RMB atau renminbi. Oke? Di mana RMB ini bertindak sebagai alat tukar resmi yang diakui negara. Secara harafiah, renminbi adalah artinya mata uang rakyat atau uang rakyat. Oke? Sementara yuan adalah sistem satuan hitung atau unit mata uang di China. Jadi begini dah, saya kasih penjelasan yang simple. Mata uang Indonesia rupiah kan? Ya kan? Satuannya juga rupiah. Maksudnya begini, mata uang Indonesia rupiah sudah jelas ya. Satuannya adalah rupiah, maksudnya begini, ketika secara resmi kita bilang, ini berapa rupiah, kalau bahasa Indonesia yang benar ya, ini 1.000 rupiah, ini 10.000 rupiah, nah itu tadi 1.000 rupiah, 10.000 rupiah, kata rupiah itu dipakai untuk satuan, jadi untuk mata uang Indonesia, nama mata uangnya dan satuannya sama, yaitu rupiah, ya, jadi gampang. Mata uang Indonesia apa? Rupiah. Satuannya apa? Rupiah juga. Sedangkan kalau di China, mata uang resminya namanya renminbi atau RMB. Tapi satuannya yuan. Jadi kalau ada orang belanja di China gitu ya, dia nggak nanya ini berapa renminbi gitu. Dia nanya ini berapa yuan gitu. Itu maksudnya satuan. Oh ini 10 yuan. Orang sana nggak bilang ini 10 renminbi, enggak. Dia bilang ini 10 yuan. Ini 100 yuan. Oke? Tapi mata uangnya namanya renminbi atau RMB. Menarik ya? Menarik. Oke ya? Lanjut dulu nih ya. Nah, di sini dikatakan lagi di China satuan hitung dan mata uang menggunakan dua istilah yang berbeda. Mata uangnya RMB atau renminbi, satuannya yuan. Nah, hal ini berbeda dengan banyak negara seperti Indonesia, mata uangnya rupiah, satuannya juga rupiah. Gitu ya. Nah, jelas ya. Nah, kita lanjut dulu ya. Ada satu negara lagi nanti saya bahas yang satuannya dan mata uangnya itu beda juga seperti renminbi dengan yuan. Lanjut nih ya. Nah, ini penggunaan kata yuan dan renminbi. Nah, perbedaan istilah di China inilah yang seringkali membingungkan orang dari banyak negara lain, seperti dari Indonesia. Nah, ini tadi yang saya sudah jelaskan di depan. Sebagai ilustrasi, saat orang di China ditanya ketika dia berdagang, atau ke teman deh kita bilang, berapa jumlah uang di dompetmu? Atau berapa harga patung bebek Sontoloyo ini misalnya ya. Maka orang China itu akan jawab, oh ini saya di kantong saya punya 50 yuan, punya 100 yuan, atau patung bebek Sontoloyo ini 200 yuan, atau 500 yuan. Dia nggak bilang patung bebek Sontoloyo ini 500 renminbi, enggak. Satuannya sebutannya yuan. Nah, mulai nangkap ya. Nah, tapi jika Anda tanya kepada orang China, mata uang kamu apa? Dia jawab renminbi. Dia nggak akan jawab yuan. Mulai pelan-pelan nangkap ya. Sehingga kalau ada orang belanja di China, bilang ini harganya 10 renminbi ya, atau 100 renminbi ya, salah. Kalau dia mau tanya ini harganya 100 yuan bukan? Gitu, bukan 100 renminbi ya. Beda, kalau Indonesia kan gampang, mata uangnya dan satuannya sama-sama rupiah. Ya, yang benar adalah kalau nanya ini harganya 100 yuan, nah gitu ya. Jadi dengan kata lain, sekali lagi yuan itu dipakai untuk penyebutan satuan. Sedangkan mata uangnya renminbi. Mulai jelas ya? Supaya jangan dungu ya. Kembali lagi. Jadi di sana yuan merupakan istilah umum dalam menyebut mata uang di China. Walaupun nama resminya renminbi gitu ya. Tapi kalau sehari-harinya sudah tanyanya ini berapa yuan, ini berapa yuan. Jadi udah jadi sebutan yang umum. Nah, orang
China juga menyebut yen Jepang dengan sebutan Ryuan. Ada yuan itu mata uang bagi mereka. Dolar Amerika Serikat disebut Miyuan. Sedangkan kalau euro disebut Uyuan. Pokoknya yuan itu mata uang lah, ya. Nah, dengan kata lain, istilah yuan ini sudah digunakan sejak lama, sejak era dinasti. Penyebutan yuan itu sudah dipakai sejak zaman dinasti di Tiongkok. Sampai sekarang pun masih disebut yuan gitu, ya. Lanjut. Nah, kata renminbi itu baru mulai diperkenalkan sejak tahun 1949, ya. Nah, dikutip dari South China Morning Post, SCMP itu South China Morning Post. Renminbi lahir selesai perang sipil di China atau setelah Partai Komunis mengalahkan kubu nasionalis Kuomintang yang dipaksa hijrah ke Taiwan, ya. Setelah dia perang selesai, barulah renminbi itu diperkenalkan. Nah, lahirnya mata uang yang disebut renminbi, kan saya sebut ya mata uangnya renminbi, sebagai mata uang resmi China, ditandai dengan berdirinya Bank Rakyat Tiongkok, PBOC, di kota Xinjiangchuan, Provinsi Hebei. Oke? Mao Zedong, sang pemimpin komunis China, memproklamirkan renminbi sebagai satu-satunya mata uang yang resmi berlaku di seluruh negeri. Ya, sekali lagi ya, mata uangnya apa? Renminbi. Satuannya yuan. Jadi bukannya ada dua mata uangnya satu, renminbi. Nah, sekarang kita lihat aslinya ya dari Investopedia-nya. Jadi kalau Anda bilang, kalau ada bebek yang digembalakan oleh si Sontoloyo bilang, oh Kompas itu salah. Ya memang salah, tadi singkatannya bukan RNB, harusnya RMB. Nah sekarang supaya puas, kita lihat aslinya dari Investopedia. Juga dibahas di sini mengenai yuan dan renminbi. Apa itu bedanya? Sama dia bilang di sini seperti yang tadi, ya. Ada dua nama, yang satu namanya Chinese Yuan, kalau singkatannya CNY, ya, dan People's Renminbi, ada mata uang rakyat atau RMB, ya. Nah, jadi dikatakan juga di sini bahwa renminbi adalah official currency of China, mata uang resmi China, sedangkan yuan adalah principal unit, satuannya. Kayak tadi yang saya terangkan. Ini berapa yuan? 100 yuan. Jadi bukan bilang ini berapa renminbi, berapa yuan. Ya. Jadi bukan dua mata uang yang berbeda. Penyebutannya berbeda. Satu untuk nama mata uangnya renminbi, yang satu lagi untuk satuan. Sudah mulai tambah cerdas ya. Nah, di sini ada summary-nya ya. Dikatakan Chinese Yuan atau CNY dan renminbi atau RMB kadang suka dipakai bergantian gitu ya. Ya kalau orang suka salah kaprah ya tadi, padahal maksudnya renminbi adalah mata uangnya, yuan adalah satuannya, ya. Ditegaskan lagi di sini renminbi atau RMB adalah official name of China currency. Ya, nama mata uang China. Nah, sedangkan principal unit dari RMB disebut Chinese Yuan, satuannya. Oke? Nah, Anda bisa bacalah di sini CNY itu sudah didaftarkan di ISO 4217 sebagai singkatan mata uang China. Ya. Dia nggak pakai RMB. Nah, ini menarik juga. Walaupun mata uangnya namanya renminbi, tapi yang dipakai untuk penyebutan currency China ini CNY. Nah, ada lagi yang namanya CNH, tetapi ini yang digunakan untuk harga yuan di market di luar China. Tapi officialnya CNY. Ya. Ya, kata-kata yuan tadi sering dipakai juga untuk currency yang lain. New Taiwan dollar juga bisa disebut yuan juga, Hong Kong dollar juga ya, Singapura dollar juga sama mereka disebutnya
Singapura Yuan, dan seterusnya, ya. Nah, detailnya nih, sekali lagi, Yuan atau CNY, ya, aslinya digunakan untuk sesuatu yang berbentuknya bulat, koin, gitu, ya. Kata-kata Yuan ini juga dipakai untuk dolar Spanyol yang perak, ya, yang dikeluarkan oleh para pedagang Eropa yang berdagang dengan China di abad 17 dan 18. Jadi yuan itu, ya, digunakan untuk penyebutan sesuatu yang bentuknya circular, bulat, yaitu koin, ya. Renminbi. Nah, RMB, ya. Setelah perang sipil selesai, Komunis Parti itu mendirikan People Bank of China dan mengeluarkan suatu renminbi, mata uang, ya. Jadi mata uang renminbi itu, sekali lagi, itu penyebutan mata uangnya, bukan mata uang baru. Memang itu diperkenalkan, tapi bukan berarti yuan dan renminbi itu dua hal yang berbeda, ya. Nah, di sini setelah Komunis Parti mengalahkan nasionalis, yaitu Taiwan, ya. Currency yang baru ini yang dikasih nama renminbi ini memungkinkan pemerintahan yang baru untuk mengunifikasi, menyatukan ekonomi China, ya, yang sebelumnya terbagi-bagi di beberapa regional, ya. Kemudian di sini karena dulu berbeda-beda, maka itu menyebabkan hiperinflasi, ya. Nah, ketika mata uang renminbi ini dikeluarkan di tahun 1955, kemudian diadakan suatu, sebut saja, penukaran di mana yuan yang lama, ya, itu ditukarkan ke, disebut saja yuan yang baru atau renminbi ini. 10.000 yuan yang lama ditukarkan ke 1 yuan yang baru. Oke? Tapi bukan berarti China punya 2 mata uang. Enggak, mata uangnya renminbi, satuannya yuan. Memang ada konversi dari yang lama ke baru. Udah, itu aja. Janganlah bilang ada 2 mata uang di Cina, yang satu yang lama, satu yang baru. Renminbi. Oke? Nah, oke. Kemudian apalagi nih? Di sini juga disebutkan nih, ya. Contoh yang tadi saya bilang, ada satu negara lagi yang mirip-mirip dengan ini, cuman kita nggak begitu memperdulikan. Ini di sini contohnya, ya. Tadi saya katakan, mata uang China adalah renminbi atau RMB, satuannya yuan. Ternyata Inggris itu mata uangnya sterling. Tapi kita taunya kan pound sterling, pound sterling. Sebenarnya resminya sterling. Sterling. Sterling itu adalah mata uang Inggris. Sedangkan pound, ya, adalah satuannya. Nangkep ya? Nangkep ya? Nah, jadi kalau kita di Inggris, kita bilang, ini berapa pound? Betul. Tapi kalau kita nanya, ini berapa sterling? Lucu. Tapi kebetulan nama mata uang Inggris yang orang sering sebut pound sterling gitu, ya kan? Padahal sebenarnya nama mata uang Inggris yang sebenarnya sterling. Satuannya pound. Sama kayak China. Mata uangnya renminbi, satuannya yuan. Kalau Inggris, sterling, mata uangnya satuannya pound. Tapi karena kita sudah terbiasa sebutnya pound sterling, kadang orang nanya, ini berapa pound sterling? Jadi sebenarnya yang benar ini berapa pound? Oke? Tambah cerdas kan? Oke. Nah, jadi kembali lagi. Ini untuk menegaskan bahwa mata uang China, renminbi, RMB, satuannya yuan. Sama seperti mata uang Inggris, sterling sebenarnya, satuannya pound. Ya,
Jadi, ya sangat sontoloyo sekali, ya, atau sangat konyol sekali kalau menurut kamus bahasa Indonesia. Kalau menyatakan bahwa China itu punya dua mata uang, ada yang lama, ada yang baru, renminbi sama yuan itu bukan dua mata uang yang berbeda, ya, jelas ya. Mata uangnya namanya renminbi, yuan itu satuannya. Oke? Itu aja deh, simple gitu ya, supaya Anda juga jangan sontoloyo ya. Lu supaya pinter ya. Oke? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.